Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, dapat syafaat beliau, dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak melanjutkan pelajaran. Sedikit saya ingin mengulas ringkasan daripada udhiyah, ringkasan daripada kurban, karena kita akan melakukan kurban dan melakukan dan melaksanakan hari raya Idul Adha. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah berada di awal bulan Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 3 di bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat istimewa dan hari yang sangat istimewa pula. Bahkan Nabi SAW mengatakan hari 10 Dzulhijjah itu tidak bisa ditandingi. Bahkan sahabat bingung ketika Rasulullah bertanya, bagaimana jika disandingkan dengan jihad fisabilillah? Lalu Rasulullah mengatakan, tidak juga bisa ditandingi dengan jihad fisabilillah. Lalu dengan apa ya Rasulullah? Dia bisa ditandingi jika seseorang berperang di jalan Allah dengan hartanya sendiri, dengan biaya sendiri, kemudian dia mati dalam peperangan tersebut, barulah dia bisa menandingi keistimewaan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Keistimewaannya, pahalanya besar, tapi orang yang berbuat dosa juga di bulan ini, dosanya juga sangat besar sekali. Di antara keistimewaan 10 Dzulhijjah, Nabi mengatakan untuk memperbanyak tahlil, tahmid dan takbir, yaitu membaca zikir la ilaha illallah, membaca takbir atau dengan mengucapkan kalimat takbir. Sebenarnya sudah boleh dibacakan dari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian tidak lain dan tidak bukan, yaitu berpuasa. Dari tanggal 1 sudah diperbolehkan untuk berpuasa, tapi yang lebih ditekankan lagi nanti yaitu pada tanggal 8, dan yang lebih utama lagi yaitu pada tanggal 9 yang kita kenal dengan bulan hari Arafah. Nabi Muhammad mengatakan, man shoma yauma arafata, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah 1 hari, yukaffirullahu sanatan wa fi riwayatin sanatal madiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan 2 tahun. 1 tahun dosa yang akan datang dan 1 tahun dosa yang telah lalu. Dan itu hadisnya sangat sahih sekali. Ini keistimewaan di hari Arafah. Ini hari jangan sampai ditinggalkan untuk tidak berpuasa. Dan juga bagi mereka yang banyak sekali meninggalkan puasa, baik itu dikarenakan uzur
atau mungkin dahulu pernah meninggalkan ibadah puasa, maka kesempatan untuk mengambil hari-hari besar dijadikan puasa-puasa qadha, yaitu puasa pengganti daripada puasa yang pernah ditinggalkan. Niatkan saja puasa qadha dan juga puasa Zulhijjah. Kalau memang bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, diniatkan juga nanti hari Senin dan hari Kamis. Artinya penggabungan puasa tersebut mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Tapi yang terpenting jangan dilupakan, yaitu puasa qadha, puasa yang pernah ditinggalkan. Tapi kemudian pastinya kita ingatkan kembali, Arafah tidak harus mengikuti yang di Mekah. Nah, Arafah itu tergantung harinya kita, bukan harinya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Jangan salah kaprah, banyak orang yang menyangka apabila nanti berbeda, misalkan tahu-tahu berbeda, misalkan berbeda beberapa tahun yang lalu pernah berbeda, kita puasa sedangkan orang yang di Mekah sudah tidak lagi wukuf di Arafah. Tidak ada masalah. Bahasanya Nabi itu bukan puasa dikarenakan orang wukuf, bukan. Bahasanya Nabi itu man shoma yauma arafatah. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah. Bisa jadi hari Arafahnya kita berbeda dengan hari Arafahnya yang di Mekah. Jadi tidak ada urusan. Seandainya mungkin berbeda harinya, ya tetap saja hari tersebut mengikuti hari yang sudah ditentukan. Misalkan nanti hari Arafah kita jatuh pada hari Selasa, itu hari Arafah. Jika seandainya nanti hari Arafahnya yang di Mekah itu hari Senin, ya sudah, biarkan saja. Tidak ada kaitannya kita dengan hari Arafahnya yang di Mekah. Jadi Nabi tidak mengatakan puasalah barang siapa yang puasa di hari wukuf Arafah, itu iya. Wukuf Arafah itu hanya ada di Mekah wukufnya. Tapi Nabi tidak mengatakan wukuf Arafah, tapi hari Arafah. Hari Arafah itu jatuh pada tanggal 9. Itu namanya hari Arafah. Makanya dikatakan Arafah itu sebagian riwayat dalam tafsir Imam Shawi merujuk pada terjadinya peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Ada Tarwiyah, ada Arafah. Tarwiyah itu Nabi Ibrahim bermimpi pertama. Kemudian Arafah itu mimpi kedua. Hari ke-10 barulah Nabi Ibrahim memberitakan mimpi tersebut kepada anaknya, langsung hari eksekusi. Makanya itu dikatakan hari penyembelihan. Jadi 8 Tarwiyah, 9 Arafah, kemudian 10 Nahr namanya, yaitu hari penyembelihan. Maka kita mengikuti matlak atau tempat terbitnya kita sendiri. Tidak harus mengikuti negaranya yang lain, atau yang lebih dituju adalah Mekah, karena berbedanya tempat di mana terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Jadi, terbitnya bulan dan terbenamnya matahari. Maka keistimewaan lain juga di 10 pertama bulan Zulhijjah bagi mereka yang berkorban untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambutnya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kuku dan rambut itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
taala. Tapi itu hukumnya sunnah. Apabila mau dipotong enggak jadi masalah, enggak apa-apa. Bukan hukumnya wajib. Nabi mengatakan man aroda, siapa orang yang menghendaki kurban, falyumsik, maka tahanlah untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Jadi dari hadis itu diriwayatkan, hadis tersebut Nabi hanya bilang menginginkan. Berarti kurban itu juga hukumnya tidak wajib. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan 3 hal yang aku wajibkan pada diriku tapi bagi kalian sunnah. Yang pertama kata Rasulullah, bagiku sholat witir itu wajib, bagi kalian sunnah. Bagiku sholat duha itu wajib, tapi bagi kalian sunnah. Bagiku kurban itu wajib, tapi bagi kalian sunnah. Nah, dari hadis inilah Imam Syafi'i mengambil hujjah, mengambil dalil bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Akan tetapi Imam Hanafi tidak mengambil hadis itu dijadikan hujjah, mengambil dalil hadis Nabi SAW yang menekankan man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqubanna musallana. Kata Rasulullah, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali dekat dengan masjidku. Nah, di situ ada ancaman dari Rasulullah. Jangan sekali-kali dekat dengan masjidku, dengan musollaku. Maka Imam Hanafi mengambil sebuah dalil bahwasanya penekanan Nabi itu ada sebuah ancaman. Ancaman itu dari Rasulullah, jangan dekat-dekat dengan masjidku. Berarti ini ancaman. Sehingga Imam Hanafi mengatakan hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Apabila dia tidak berkorban, maka hukumnya berdosa. Ya, mampu artinya sudah lebih. Ya, lebih, antum tidak punya utang, kendaraan cukup semuanya, rumah subhanallah Allah berikan, maka setiap tahunnya harus berkorban. Ya, jadi kurban itu tidak hanya dalam mazhab Imam Hanafi, tidak hanya sekali. Jangan mengatakan, oh tahun kemarin saya sudah cukup, tahun ini saya tidak lagi. Tidak. Setiap tahunnya berulang-ulang kembali untuk melakukan kurban. Walaupun dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Syafi'i, itu sunnatu ain namanya. Sunnah ain itu setiap personal kita dianjurkan untuk berkorban. Setiap kita semuanya disunnahkan untuk berkorban. Kalau bisa seumur hidup hanya sekali, tidak jadi masalah. Itu namanya sunnah ain dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita anut. Tapi kalau misalkan bisa setiap tahunnya kita berkorban, justru itu lebih baik. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hanafi, ada orang kaya luasan rezeki, maka dia wajib setiap tahunnya. Sehingga Ibn Hajar mengatakan dalam fatwanya, beliau mengatakan makruh bagi orang yang kaya berlebihan hartanya kemudian dia tidak berkorban, maka hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena dalam mazhab yang lain ada yang mewajibkan. Kalau kita tinggalkan berarti makruh. Sebenarnya dalam kurban itu tidak ada yang tidak mampu. Semuanya mampu, bisa saja. Kalau asalkan ada niat. Apalagi kalau contoh orang perokok. Misalkan dia merokok, katakanlah rokok itu 20.000 misalkan, atau 60 atau 30.000 rokok sekarang. Katakanlah 20.000. Berarti untuk rokok saja itu 600
satu bulannya 600.000. Itu kalau satu bungkus. Berarti 600.000. 600.000 10 bulan itu sudah 6 juta. Kalau 12 bulan berarti 7 juta 200. Satu kambing cuma 2.500.000. Kenapa beli rokok mampu, lalu berkorban tidak mampu? Kan logikanya nggak masuk itu, nggak logik sebenarnya. Jawabannya tidak ada niat, itu aja. Bukan karena miskin, tidak punya niat. Kalau orang nggak punya niat, maka Allah nggak bukakan. Orang itu semuanya berawal dari niat. Man fataha baban niyah fatahallahu lahu sab'ina min abwabit taufik. Kalau orang itu dibukakan oleh Allah pintu niat, maka Allah akan bukakan 70 pintu petunjuk. Satu niat aja, niatkan. Kalau dia niat betul-betul kuat untuk berkorban, maka Allah bukakan jalan. Tapi kalau udah ditutup niat tersebut, tidak kebuka. Orang dia yang nutup kok, dia yang tutup sendiri. Tapi kalau betul-betul niat, ada saja jalannya. Tapi kalau tidak ada, ya tidak akan mungkin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya dia beli rokok ada. Berarti dia punya niat. Dia punya niat. Besok pokoknya harus sebungkus. Niatnya tak tahu sebenarnya dapat rokok atau tidak. Niatnya ada. Caranya apa? Dia keluar rumah. Pergi di tempat kawan, pergi di begini. Subhanallah. Dapat pula dia dari kawannya. Dikasih sebungkus. Kalau tak paling tak ada dia dapat rokok kawan diambilnya. Iya. Karena dia punya niat untuk cari rokok tadi dengan segala cara lah pokoknya. Ya namanya juga punya niat. Ya, sama. Dalam berkorban itu pun sama sebenarnya sama seperti itu juga. Ya kalau dia punya niat, insya Allah Allah bukakan jalan. Dan Nabi SAW mengatakan hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kita nanti di akhirat. Ketika nanti kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, kita butuh hewan tunggangan, artinya kendaraan. Kalau di dunia kita tak punya kendaraan sedih, di dunia kita tak punya kendaraan, tapi bisa minjam kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak ada. Siapa yang mau minjamkan? Semua orang butuh. Maka Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, azimu dhahayakum fa innahu ala sirati matayakum. Perbesarlah hewan kurban kalian, kelak nanti hewan kurban kalian itu akan kalian jadikan tunggangan. Maka istimewa sekali bagi mereka yang berkorban, bagi mereka yang mengeluarkan sedikit daripada hartanya untuk mereka jadikan korban. Ini hanya sekilas saja saya bacakan beberapa hal yang terpenting dalam menyambut hari raya Idul Adha. Semoga Allah sampaikan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, perintah Allah dalam berkorban, fasholli li rabbika wanhar, yaitu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar. Allah perintahkan salatlah, maka setelah salat kau menghadap Tuhanmu, kemudian wanhar, sembelihlah. Di sini kita tahu bahwasanya diperbolehkannya menyembelih setelah selesai sholatnya. Ada orang nyembelih khotib masih ceramah, boleh? Yang penting sudah sholat itu aja. Khotibnya lama pula khotibnya. Orang nak motong sapi. Ya. Maka sunnah untuk khutbahnya itu diperpendek. Ya, diperpendek. Khusus khutbah Idul Adha untuk tidak terlalu panjang karena kegiatannya itu masih banyak. Terutama yaitu tadi memotong kurban, maka ceramahnya tidak dianjurkan untuk panjang. Khutbah itu pendek.
Tapi untuk Idul Adha itu lebih dipendekkan lagi, lebih diringkaskan lagi untuk melakukan ibadah kurban. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hari raya Idul Fitri yaitu dengan memberikan fakir miskin beras, tapi hari raya Idul Adha itu memberikan orang miskin itu daging. Makanya orang miskin itu sangat diprioritaskan dalam pembagian. Wajib ya, prioritaskan betul orang-orang miskin untuk mendapatkan daging itu. Dan daging tersebut tidak diperbolehkan dibagikan dalam keadaan masak. Tidak sah. Tidak sah apabila seseorang membagikan kurban itu dalam keadaan matang, atau sudah disayur, atau sudah diapalah bentuknya. Wajib membagikan kurban itu dalam keadaan mentah. Itu hukumnya wajib. Tidak sah apabila dia dimasak. Nah, orang miskin itu diprioritaskan. Maka 3 pembagiannya itu, sepertiganya untuk yang punya, sepertiganya dibagikan kepada tetangga-tetangganya, kemudian sepertiganya dibagikan kepada orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu kalau tidak dapat, panitia berdosa. Ya. Tapi kalau tetangga-tetangga itu bebas, mau miskin atau kaya boleh, tidak jadi masalah. Rumahnya besar macam 2 kali masjid Fastabiqul Khairat ini, ya, diberikan daging itu boleh apabila dia nerima. Tidak jadi masalah, boleh saja. Tapi dia bukan tamlik, tapi dia hadiah. Dia mengambilnya itu karena dia ada hak untuk mendapatkannya, boleh. Kalau dia mau, tapi kalau dia tidak mau juga tidak jadi masalah. Kemudian Imam Syafi'i secara tegas tidak memperbolehkan memberikan daging kurban itu kepada non-muslim. Tidak boleh. Apa alasan Imam Syafi'i mengharamkan memberikan daging itu kepada non-muslim? Dalil Imam Syafi'i, li'annaha diyafatullah. Karena hewan kurban itu adalah tamunya Allah. Dan tamunya Allah sama sekali tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Jadi non-muslim tidak diperbolehkan mendapatkan daging kurban. Dan hukumnya bagi panitia, hukumnya haram. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh. Terutama apabila ada kecemburuan sosial atau ada harapan bagi dia untuk ketertarikan dengan Islam, itu boleh. Tapi dengan catatan si fakir miskin dan orang-orang Islam itu sudah terpenuhi. Ada lebih, kemudian ada daging yang lebih, maka boleh saja dia untuk mendapatkan daging tersebut, tidak jadi masalah. Ya, itu syaratnya. Tapi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i itu sama sekali hukumnya haram, tidak boleh. Jadi kalau misalkan ada ustadz yang mengatakan haram dibagikan kepada non-muslim, berarti ustadz itu tidak membuka ruang untuk diskusi dengan mazhab yang lain. Dia tidak mau, berarti mungkin dia hanya mengatakan dalam perspektif kacamata Imam Syafi'i. Nah, saya berikan pendapat ini mungkin ya, orang-orang yang hidup di komplek, orang-orang yang kebanyakan mungkin ada 1, 2, 3 rumah semuanya dibagikan. Tapi ada 2, 3 rumah yang kita lewatkan, sedangkan rumah itu adalah non-muslim. Ya mungkin nanti
kecemburuan sosial, wajarlah, itu kan agama dia ya yang dapat, agama kita mana dikasihnya. Ya mungkin dengan kita mengasihnya ada ketertarikan dia dengan Islam karena sosialnya kita bisa jadi. Maka boleh-boleh saja dalam hal itu antum mengambil pendapat Imam Ahmad, tapi dengan syarat tadi, dengan syarat mereka yang muslim sudah dibagikan, prioritaskan terlebih dahulu, barulah boleh melangkah ke tempat yang lain. Jadi itu kembali lagi kepada situasi dan kondisi masing-masing tempat. Tapi saya tidak ingin menyalahkan bagi Ustadz nanti antum dengar yang begitu kekeh keras untuk mengharamkan daging tersebut dibagikan kepada muslim. Saya tidak bisa menyalahkan. Ya mungkin tadi itu dia kekeh untuk tetap berpegang teguh dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi biasa saja, tidak apa-apa itu. Antum juga tidak perlu ngotot, tidak perlu menghakimi ustadz itu tidak luaslah pandangannya, tidak perlu. Biarkan saja. Kemudian hukum berkorban. Hukum berkorban itu tadi hukumnya sunnatu ain muakkad, yaitu sunnah muakkad. Dan itu dikatakan atau dia bisa jadi sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu begini Ibu, Bapak. Seandainya dari satu keluarga ada satu saja yang melakukannya, maka yang lain itu udah cukup mendapatkan pahala. Contoh misalkan dalam satu keluarga itu 7 orang misalkan. Seharusnya kalau 7 kan berarti beli sapi, tapi tidak mampu, cuman cukup satu. Ya sudah, satu ini saja mengatasnamakan suami, maka istri dan anak-anaknya tadi sudah cukup mendapatkan pahala kurban. Tapi seandainya nanti di tahun yang akan datang diberikan Allah rezeki, ya sudah, nanti pindah lagi kepada si istri, mengatasnamakan istri, biar nanti sunnah ainnya itu semuanya dapat, perorangannya itu dapat. Tapi kalau seandainya cuma punya satu, ya sudah cukup satu, tapi pahalanya semuanya dapat. Maknanya bukan begini, bukan cukup satu, tidak perlu 7. Nah, itu salah. Itu keliru itu. Nanti tidak ada orang keluarga yang ingin berkorban sapi, tidak ada. Karena pemahamannya satu keluarga cukup satu, ya sudah, satu kambing ya orang cukup untuk seluruh keluarga. Berarti tidak ada yang mau kambing, tidak mau sapi. Nah, maka maknanya itu satu, tapi dia bisa mewakili yang lain dalam bentuk pahalanya. Itu namanya sunnah kifayah. Seperti fardu kifayah. Ada satu kampung, satu orang meninggal, tapi yang menyolatkannya cuma satu saja. Yang lain tidak nyolatkan. Maka yang lain gugur kewajiban karena yang satu sudah menyolatkan. Itu namanya fardu kifayah. Dalam pandangan Imam Syafi'i ada namanya sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah itu ini, artinya satu orang dari keluarga yang sudah melakukan sudah cukup. Dari mana dalilnya? Dalilnya Nabi Muhammad pernah berkorban 2 ekor kambing. Kambing yang pertama Rasulullah niat, ya Allah, aku potong kambing ini untukku dan untuk keluargaku. Bahasa Nabi, untukku dan untuk keluargaku. Dipotong Rasulullah. Berarti Rasulullah mengucapkan untukku dan untuk keluargaku. Diniatkan juga untuk keluarga. Nah, kambing yang kedua Rasulullah niatkan untuk umatnya. Ya Allah, yang ini aku hadiahkan untuk umatku. Nah, kita ini semuanya sudah dikurbankan
Nabi. Jadi kalau orang tanya, udah berkorban? Udah. Bila kau berkorban? Udah. Nabi ngorban. Korban. Nabi ngorbankan aku. Baik, kemudian wajib. Ada kalanya wajib. Kalau memang daging hewan kurban itu antum nazarkan. Ya, nazar itu punya niat menggantungkannya kepada Allah. Ya Allah, jika seandainya aku sehat, maka aku bernazar. Mungkin saat itu dia sakit, kemudian dia bernazar. Kalau seandainya aku sehat, ya Allah, aku bernazar untuk memotong kurban di tahun ini. Subhanallah, Allah berikan dia sehat, maka hukum kurban itu menjadi wajib. Apa sajalah bentuknya, tidak juga sakit atau dia punya proyek atau apa semuanya. Seandainya ini, ya Allah, aku bernazar. Ada kalimat nazarnya, maka hukumnya itu menjadi wajib. Nah, kalau hewan itu nazar dan itu wajib, maka yang punya tadi tidak diperbolehkan sedikit pun untuk mengambil dagingnya. Hukumnya haram. Karena itu hukumnya hewan kurban wajib. Lain kalau hewan kurban sunnah. Kalau hewan kurban sunnah yang punya masih ada jatahnya tadi. Tapi kalau hewan kurban wajib itu sama sekali tidak diperbolehkan. Tapi dalam mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki tidak jadi masalah. Masih boleh untuk dimakan. Masih boleh untuk dimakan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukumnya haram. Kemudian ada lagi begini, cuman ini agak lumayan sulit untuk diterima, tapi nas fikihnya berbahaya. Cuman saya baca lagi, tidak jadi masalah. Ya, mungkin antum pernah dengar Ustadz menjelaskan begini. Misalkan dia nunjuk kambing dia. Ya. Ini kambing kurban saya. Ketika dia ngomong begitu, maka hewan kurban itu menjadi wajib, bukan sunnah. Hanya mengatakan kalimat seperti itu, ini kurban saya. Ketika dia mengatakan ini kurban saya, maka itu kurban menjadi wajib dan haram hukumnya untuk dia mendapatkan daging kurban itu. Ya, mungkin antum pernah dengar Ustadz menjelaskan itu. Iya. Hanya mengatakan ini kurban saya. Ya, itu langsung kurban itu menjadi hukumnya wajib. Tapi kembali lagi dalam fatwa, dalam kitab Bughiyah juga ada, kemudian dalam kitab Galaid, fatwa, beberapa fatwa yang kita baca dibantah juga karena susah untuk tidak melepaskan kalimat itu. Setiap orang itu akan mengatakan ini kurban saya. Kalau semuanya mengatakan ini kurban saya menjadi wajib, maka kurban yang ada itu hukumnya wajib semua. Jadi yang punya tak boleh makan. Nah, kembali lagi bahwasanya kalimat itu sudah menjadi kalimat adat. Adatnya kita ya kalau nunjuk kurban gitu ya begitu kan. Ini kurban saya, ini punya saya, kan begitu. Ini kurban sapi saya, ini sapi kurban saya. Sulit sekali kita untuk tidak mengatakan ini kurban sunnah saya. Ada bapak ngomong gitu? Enggak kan? Enggak ada yang kita ngomong begitu. Kita rata-rata sapi bapak mana? Ini sapi kurban saya ya. Nah, kan begitu. Jadi lafaz itu sudah umum. Nah, ketika lafaz itu sudah umum dikatakan di situ enggak jadi masalah. Tapi pembahasan itu memang ada. Pembahasan itu memang ada. Karena itu akan merubah yang sunnah menjadi wajib. Berarti ucapannya ini adalah kurbanku, atau
ini adalah kambingku, ya, kambing kurbanku. Tapi menurut Said Umar Basri, beliau mengatakan ini adalah kurbanku dengan tujuan memberitahu bahwa hewan ini untuk kurban, itu tidak menjadikannya sebagai kurban wajib. Tadi itu yang kita bahas. Itu sudah adat kita ya, untuk mengisyaratkan itu punya kita, ya tetap saja kita mengatakan ini kurbanku, untuk mengisyaratkan kepemilikan kita. Jadi, kemudian beberapa hal yang perlu diketahui bahwasanya kriteria kurban hewan yang bisa dikurbankan itu, kalau kita ya sapi dan kambing. Kalau unta itu ukurannya 5 tahun lebih, masuk ke 6 tahun, itu unta. Kalau sapi kira-kira berumur 2 tahun lebih idealnya. Makanya mau hati-hati beli kambing atau beli sapi yang belum cukup umur, nanti kurbannya tidak sah. Ya, kalau mau ya tanyalah orang yang ahli. Orang yang ahli lah yang mengerti. Yang tak ahli jangan jadi ahli, nanti kena butakan orang, kena bohongkan orang nanti. Kalau kambing, bisa jadi kambing itu berumur 2 tahun lebih, ya, atau 1 tahun lebih, atau berumur 6 bulan tapi full gigi depannya sudah patah atau jatuh. Ada. Ya, kan kambing kacang dan kambing domba berbeda. Ya tanya sajalah dengan orang yang paham. Kalau saya tak paham, ya, kalau saya tak ngerti mana kambing 1 tahun, mana, ya tanya yang mengerti cukup umur atau tidak. Ya, kemudian terakhir waktu penyembelihan. Penyembelihan tadi dimulai tanggal 10, diakhiri sampai ayyamut tasyrik, 10, 11, 12, 13 selesai. Apabila ada panitia menyembelih hewan kurban di hari ke-14, maka itu bukan hewan kurban, itu hanya hewan biasa yang disembelih. Dia bukan kurban. Sehingga panitia wajib memberitahukan kepada pemiliknya bahwasanya hewanmu kami lupa, mau diambil atau dipotong, wajib dikasih tahu. Kalau main potong saja dosa, dia mengkhianat, zalim dia. Karena yang punya merasa sudah berkurban, ternyata dipotongnya bukan hari kurban. Maka dikasih pemotongan itu tanggal 10, 11, 12, 13. Boleh dipotong. Motong malam boleh atau tidak? Boleh. Tidak jadi masalah. Mau siang, mau malam boleh. Tapi dulu motong malam itu hukumnya makruh. Tapi kalau sekarang kan kemakruhan itu bisa saja hilang, karena malam itu kan karena tidak nampak di zaman itu. Karena tidak nampak. Kalau sekarang kan dengan pencahayaan yang kuat apa semuanya, ya boleh-boleh saja untuk memotong di malam hari. Apalagi memang potongannya banyak, seperti di tempat kita ini Mujahidin itu motongnya sampai malam hari, ya nggak apa-apa. Yang penting pencahayaannya dapat. Kemudian usahakan yang motong jangan coba-coba. Ya, usahakan yang motong jangan coba-coba. Yang memotong harus yang ahli. Dan Nabi SAW mengatakan, potonglah hewan tersebut ya, dengan sebaik-baiknya potongan. Ya. Tajamkan dulu pisaunya. Ya. Jangan pas motong nanti berulang-ulang kali yang membuat hewan tersebut tersakiti. Terakhir, ya, udhiyah itu kesunahan dalam udhiyah yaitu membaca basmalah ketika menyembelih. Sunnah membaca
basmalah. Apabila tidak membaca basmalah, ya tidak jadi masalah. Yang penting yang motongnya muslim, yang motongnya muslim. Kemudian mengucap takbir, ya sunnah, membaca sholawat, kemudian menghadap kiblat. Ya, adapun hewan yang dipotong tidak menghadap kiblat, tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Sunnahnya menghadap kiblat, sunnah. Kemudian membaca doa, ya, Allahumma taqabbal hadhi minka wa ilaika fataqabbal minni, apa semuanya itu hukumnya sunnah. Menyembelih sendiri kalau mampu, sunnah. Kalau bisa hewan kurban itu disembelih sendiri kalau bisa. Kalau tak bisa ya serahkan orang lain. Dan sunnah untuk melihatnya. Sunnah. Sayyidah Fatimah ketika kurban Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, lihatlah hewan kurbanmu. Sunnah untuk melihat. Tapi tidak dilihat juga tidak apa-apa. Apalagi sekarang kan ada video call atau apa namanya, divideokan atau bisa saja lah. Tidak harus langsung datang ke tempat penyembelihan. Kalau mau sunnah tidak jadi masalah, boleh saja. Kemudian sunnah bagi imam atau pemimpin daerah menyembelih hewan kurban diambil dari Baitul Mal untuk muslimin. Jadi boleh, sunnah bagi para imam, presiden, kepala daerah, apa semuanya itu sunnah bagi dia untuk menyembelih kurban. Artinya diambil harta itu dari Baitul Mal, dari dana ini, dana itu semuanya, atau dana pribadi, ya, dikhususkan bagi mereka yang apa, ya, yang mempunyai tampuk kepemimpinan. Kira-kira itu hal-hal yang disunnahkan dan hal-hal yang diwajibkan untuk diperhatikan di hari raya Idul Adha. Dan hewan kurban yang didapat oleh seseorang apabila dia ingin menjualnya, maka hukumnya boleh-boleh saja, tidak jadi masalah karena itu sudah miliknya dia. Tapi kalau panitia yang menjual, maka hukumnya haram. Panitia tidak diperbolehkan untuk menjualnya atau menjadikan kepala atau kaki atau kulit dijadikan upah untuk orang yang memotongnya, maka hukumnya juga menjadi haram, tidak boleh. Tapi kalau memberikan dia atas bentuk hadiah boleh. Ya, misalkan yang memotong dikasih kepala misalkan, boleh, tidak jadi masalah. Itu hukumnya sunnah. Dan bukan sunnah, maksudnya diberikan hadiah itu hukumnya boleh. Tapi kalau menjualnya hukumnya haram. Tapi bagi orang yang mendapatkan kurban dia ingin menjual, boleh, tidak jadi masalah karena itu sudah menjadi miliknya dia. Dan memakan hewan kurban tidak harus di hari tasyrik, lewat dari hari tasyrik pun tidak jadi masalah. Mau bulan depan dia nyimpannya, mau 3 bulan berikutnya baru dia makan, atau 1 tahun lagi baru dia makan, ya boleh, tidak jadi masalah. Yang terpenting memotongnya di hari kurban dan di hari tasyrik, itu saja. Adapun memakannya itu terserah. Kemudian terakhir kita sambut hari raya Idul Adha, yaitu dengan mengucapkan takbir. Ya, boleh dimulai takbir itu sebenarnya dari sekarang pun boleh, tapi lebih ditekankan dari banyaknya riwayat, ya, yaitu pada hari Arafah nanti setelah sholat subuh tanggal berapa? Hari Selasa berarti. Hari Selasa subuh itu sudah boleh mulai untuk takbir, ya, sampai nanti takbir tersebut diakhiri sampai sholat asar di hari Sabtu.
Itu untuk takbir, dan dilakukan di setiap sholat fardu dan sholat sunnah. Itu takbir terus, terutama di sholat fardu. Habis sholat fardu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka gemakan takbir. Jangan malu-malu, ini sunnah. Jangan malu-malu. Di banyak masjid sudah kajian, tapi tak mempraktekkan takbir itu. Entah malu, entah apa, wallahu a'lam. Ya, praktekkan di setiap masjid. Ya, takbir, sama-sama bertakbir. Takbirnya tidak usah lama-lama. Takbir 3 kali, kemudian ditutup dengan Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, satu kali sampai selesai. Wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda, selesai, udah, tidak usah lagi diulang. Sip. Takbir jangan tidak. Ya. Habis itu baru baca zikir. Jangan ditinggalkan. Zikirnya jangan ditinggalkan. Takbir, setelah takbir selesai baru berzikir. Ya, sampai nanti selesai di hari Sabtu di sholat asar. Sholat maghribnya sudah tidak lagi karena sudah masuk hari ke-14. Hari tasyriknya sudah lewat. Ya, hari tasyrik itu dianjurkan untuk makan dan minum. Haram berpuasa. Jadi jangan terlampau soleh nanti. Ya, hari Kamis tahu-tahu puasa. Kalau hari Kamis ini tidak apa-apa nih, besok. Tapi hari Kamis depan jangan puasa. Jadi ditanya, ngapa kau puasa hari Kamis? Ini terlampau soleh. Kesolehan betul. Hari itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Haram, karena hari itu hari makan dan minum, pesta, makan minum, ajak teman, kambing yang dibagikan masjid, kambing yang dibagikan saudara kurban, masak, undang kawan, makan, semuanya pesta pura, senang-senang, hari bersenang-senang dari hewan kurban yang dibagikan tadi. Makanya nyate apa semuanya, manggang ini, nggak apa-apa, sunnah. Jangan tapuk-tapuk, ya, jangan nyatenya diam-diam, sorang-sorang dia nyatenya, dapat sorang gitu, sorang ini sendiri, jangan, bareng sama-sama, makannya sama-sama, ya, pesta, namanya ini hari tasyrik, hari makan dan minum, makan sana makan, makanya jangan heran nanti kalau lihat postingan sana nyate, sini sate bakar bareng, memang hari bersenang-senang. Hari raya Idul Adha itu sebenarnya lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri. Karena hari raya Idul Adha itu nas Al-Quran. Fasholli rabbika wanhar. Paling afdal hari raya itu hari raya Idul Adha. Tapi kita tidak terbiasa. Ya, katanya sih, kalau saya tidak tahu juga, katanya kalau di Sambas itu lebih meriah hari raya Idul Adha daripada Idul Fitri. Wallahu a'lam. Kalau di sini banyak orang Sambas mungkin tahu. Tapi memang begitu. Ya, memang lebih istimewa, sebenarnya diistimewakan itu hari raya Idul Adha. Tapi kita tak ada kuenya, tak ada apanya, tak ada. Ya, karena orang Sambas itu katanya, saya baru dapat juga kemarin ketemu sama orang Sambas, kalau udah haji itu berbeda. Ya, berbeda. Bahkan kalau di satu tempat duduk itu, kalau haji itu duduknya di atas. Kalau yang belum haji itu kastanya rendah macam. Oh begitu juga kan. Saya baru tahu juga itu. Sampai apa? Dibeda. Ini haji. Iya, haji. Yang bukan haji bawah gitu. Oh gitu. Baru tahu saya ada apa namanya? Ada kasta, karena betul-betul apa, menandai orang itu haji atau menghargai haji itu. Apalagi sekarang haji susah dan juga mahal. Ada kawan saya cerita kemarin, sebelum dia pergi haji, dia bilang begini, saya kalau udah pergi haji nanti kau tak panggil aku Pak Haji pun tak apa-apa, katanya. Tidak apa-apa. Orang ni gila hormat, harus dipanggil haji. Tak dipanggil haji pun tak apa-apa, Bang. Nanti kalau aku dah pergi haji, kau tak usah panggil aku haji, katanya. Kawan saya cerita.
Pergi haji dia. Pergi haji. Balik dari haji. Kawan saya ni degil kak, dipanggilnya. Hey bro, kata dia. Sama-sama orang Madura. Dia orang Madura juga. Dia orang Madura. Dia bilang gini. Namanya Miss Kum, teman saya. Kum, kau tak bisa ke panggil aku haji? Kata dia. Hah? Kata dia. Lalu dia bilang, ndak awak dulu yang bilang tak mau dipanggil haji. Ya itu kan dulu, kata dia. Kau tak tahu ini mahal ini, kata dia. Aku kata ini. Kau kira ini gratis ke apa, kata dia. Ini perjuangan ini, kata dia. Puluhan juta ini bisa sampai ke sana, kata dia. Janganlah panggil aku apa, jangan aku panggil nama, panggil Pak Haji, kata dia. Jadi begitu ya, kata dia. Rupanya berat juga ya. Apa namanya? Kalau tak dipanggil haji, ya, antum haji itu tuh agak terlalu benar. Dipanggil yang sudah haji, dipanggil haji, alhamdulillah. Tak dipanggil, tak apa-apa. Haji itu pemberian kolonial Belanda. Jangan terlalu bangga-bangga benar. Itu orang Belanda yang ngasih. Antum buka Wikipedia. Saya udah baca sebabnya. Tahun 62 atau berapa gitu. Ya. Karena mengapa? Karena saat itu orang-orang Belanda takut. Ya. Umat Islam yang udah pergi ke Mekah, balik ke Indonesia. Ya, kan dulu haji itu lama. Kalau di sana itu bisa nuntut ilmu di sana. Apalagi di sana banyak ulama-ulama. Nah, mereka takut pulang ke Indonesia, ini bahaya nih. Maka ditandai haji, dikasih nama depannya yang perempuan hajah, ditanda sama orang Belanda. Oh ini bahaya nih, pantau. Yang ini pantau, yang ini pantau, dipantau sama Belanda. Melekatlah benda itu sampai sekarang. Antum bangga benar. Haji, tak dipanggil haji, masuk muka. Saya panggil haji, tak panggil haji, seragau lah. Iya, enggak penting-penting betul. Orang bukan syariat kok, kecuali yang mensyariatkan itu Nabi. Iya, kalau yang mensyariatkan itu Nabi, marah saya. Oh, panggil aku haji lah gitu. Oh, tak ada syariatnya. Tak ada syariatnya. Ya, jadi ya sudah dipanggil, alhamdulillah. Tak dipanggil haji, tak dipanggil hajah, ya sudah. Jangan cemberut. Ya. Yang ngasih juga orang Belanda kok gitu. Kok tak dipanggil haji, justru repot itu orang dipanggil haji. Berat. Ya. Pak Haji tak ngasih sumbangan sama bukan haji, beda. Ya. Asal dia pergi, kau pergi Pak Haji sana tuh nyumbang, tak dikasih. Haji apa kata dia? Haji pelit kata dia. Coba kalau dia bukan haji, biasa ya. Tak dikasih, udahlah biasa. Misal Pak Haji pakai celana pendek, sama bukan haji pakai celana pendek, beda. Iya benar. Udah haji kata dia, celana pendek pula. Padahal sama-sama enggak. Apa namanya? Karena hajinya bahaya itu. Antum udah mengambil label haji itu di mata masyarakat itu udah beda. Pak Haji kata dia. Haji kak, ada gak ke masjid? Nah kan, padahal banyak yang tidak ke masjid, tidak gak diomongkannya, berat itu. Kalau udah haji itu, aduh, berat betul lah pokoknya. Serba salah, serba salah. Ya. Jangan gak suka-suka benar, gitu dipanggil Pak Haji. Berat tuntutannya berat. Ya. Intinya itu, ya syukur keistimewaan yang Allah berikan bisa sampai ke tanah suci Mekah, bukan hanya sekadar sampai, tapi mampu menyempurnakan rukun Islam. Itu yang paling istimewa. Karena itu tidak semua orang mampu untuk menyempurnakan rukun Islam. Dia bisa bangga. Orang pergi haji itu bisa bangga. Awak rukun Islamnya baru 4. Iya. Yang haji sudah 5. Iya kan? Betul ya? Iya. Bolehlah bangga-bangga sedikit tahadusan binikmah. Ya. Kayak orang tuh misalkan gini, kalau kata Nabi, orang yang udah kawin sama yang belum kawin, itu yang belum kawin belum bisa menyempurnakan takwanya karena baru separuh.
Dengan menikah baru bisa sempurna gitu, Pak. Sama kayak dengan haji. Awak masih 4. Iya, Pak Nur masih 4 ya. Masih 4. Mudah-mudahan nanti di 5. Amin. Kan begitu. Tapi di samping itu bakat juga berat juga. Bawaannya bakat. Haji tak pernah keluar rumah. Ke masjid tak nampak, apa tak nampak. Ya beda. Pak Haji tahu ngepet ayam masih nyambung. Haji apa kata dia kan? Itu. Ya berat. Padahal waktu itu sama gak tak beri kan? Ya beda karena kacamata masyarakat mandangnya sudah beda. Tak pernah ke masjid kena komplain, ngasih sedikit biaya tak ngasih sumbangan bahaya, masam muka pergi haji, Pak. Masam muka. Apa urusan masam muka dengan pergi haji? Tak ada hubungan sebenarnya. Berat. Ya, begitulah kira-kira. Istimewanya bulan Dzulhijjah ini, Bapak Ibu, ya tadi itu banyak istimewanya. Pergi haji, wukuf Arafah, Masya Allah, istimewa betul. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita. Pertama untuk berkorban, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga permudahkan kita untuk berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah permudah segalanya dan tidak ada kata yang tidak mungkin. Pasang niat tebal, pasang niat baik-baik, dan niat itu insya Allah akan mudahkan jalannya. Jangan antum yang mikirkan jalannya, biar Allah yang milih jalannya. Insya Allah pasti mudah asalkan niat yang kuat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita di bulan Dzulhijjah ini, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.